Jadi yang tidak jago hitung dari 5 sampai 7 soal. Bagi yang jago hitungan cepat, hindari 3 sampai 5 soal. Saya ngajarkan. Contoh ini ya, jadi ikuti ini, satu kerjakan, dua kerjakan, tiga kerjakan, empat kerjakan, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas mungkin bingung, kalau lama lewati. Kemudian 15 kerjakan, 16 kerjakan, 17 kerjakan, 18 langsung lewati. Karena pasti butuh waktu lama. Ingat-ingat ya, dicatat, 18 langsung dilewati. Kemudian 19 bisa dikerjakan karena model soal analitik yang tingkatan itu mudah ya. Kemudian nomor 20 ini eh, soal apa, penalaran umum, kerjakan tanpa menghitung, kerjakan. Kemudian nomor 21 kerjakan juga. Nomor 22 bagi yang tidak jago hitungan, lewati dulu. Sudah 3 nomor yang dilewati ya. 23 yang tidak jago hitungan cepat, lewati dulu. 4 nomor. Nomor 24, nomor 24 kerjakan. Nomor 25 mungkin dilewati, mungkin dilewati ya. Jadi sudah 5 nomor. Nomor 26 lewati 6 nomor. Ini bagi yang tidak jago hitungan ya. 27 yang tidak tahu triknya, lewati 7 nomor. 28 28 mungkin tidak tahu maksudnya, lewati. 29 mungkin tidak tahu maksudnya, lewati. Sudah 8 nomor ya. 30 pasti lewati ini. 30 buat yang jago hitungan pun itu tidak boleh dikerjakan dulu di awal. Jadi kita belajar tahu mana level tertinggi soal, mana level sulit, mana level yang tidak boleh dikerjakan untuk yang tidak jago hitungan. Oke, jadi sudah ada 2 nomor buat yang jago hitungan pun harus dilewati. Nomor 30 sama nomor panjang tadi analitik. Oke, kemudian yang kemampuannya tidak jago hitungan 31 juga lewati, sudah 9 nomor. Kemudian nomor 32 kerjakan semuanya, nomor 33 kerjakan juga, nomor 34 eh, kerjakan juga, 35 kerjakan. Jadi tepat kurang lebih yang tidak jago hitungan itu 10 hindari, intinya sampai nomor 35 dulu. Intinya sampai 35 dulu, baru nanti kembali ke atas lagi sebelum submit. Begitu ya. Nah, untuk yang jago hitungan pun hindari 2 atau 3 nomor tadi. Intinya sampai 35 dulu. Karena 2 nomor di atas bisa jadi yang jago hitungan kalau dipaksakan dikerjakan, dia mungkin dapat. Tetapi bisa jadi nomor 3, 4, dan 35 tidak terbaca yang jago hitungan. emang kan 34 dan 35 jauh lebih mudah daripada yang 2 nomor di atasnya tadi. Itu yang maksud saya. Kemudian setelah itu minta tolong semuanya kita disiplin dengan waktu karena biasanya ujian juga harus disiplin dengan waktu. Sehingga kalau habis ya memang nggak boleh mengerjakan lagi. Dan aturannya TIU nggak boleh lebih dari 35 menit. Sak nyolong-nyolongi dari soal lain, TWK maupun TKP nggak mungkin melebihi 35 menit, nggak mungkin cukup, nggak mungkin, karena yang lain harus dikasih alokasi yang sudah saya hitung. Sehingga kalau nanti sudah 35 menit kurang 2 menit, atau kurang 3 menit, maka jangan lagi mengerjakan soal. Nah, nanti bagi yang nomor-nomor tidak terjawab, jika melebihi 3 nomor, tidak bisa, maka samakan jawabannya. Saya menyarankan menyamakan jawaban itu B semua atau delta semua. Jangan dibagi dua ya. Kalau B ya B semua, kalau delta delta semua. Saran saya lebih baik B semua. Karena jawaban terbanyak setiap paket, saya tidak tahu ini paketnya kuncinya apa, saya belum ngecek. Pokoknya usahakan B semua atau D semua saja. Silakan pilih yang mana. Tapi saran saya B saja. Itu lebih aman, lebih banyak dapatnya tambahan poin. Oke, itu saja dari saya. Silakan dikerjakan dengan serius. Kemampuan terkini itulah jenengan. Memang waktu masih cukup 2 bulanan baru daftar ya. Tetapi kalau bisa jauh-jauh hari jenengan sudah bagus, maka jenengan justru malah gemes ingin langsung ujian gitu. Biasanya begitu, kepengen yang ujian gitu. Maksud saya ketika nanti daftar sudah mantep banget gitu ya. Oke, silakan. Soal ini real, selevel dengan tes CPNS yang sesungguhnya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Ini pas untuk saya buat uji coba dengan penerapan strategi dan penyamaan jawaban. Oke, silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Nyuwun tolong serius betul untuk mengerjakan supaya saya tahu dengan hasil inilah nanti saya minta, saya petakan peserta yang memang harus ada catatan dari saya. Oke, itu saja. Ya, Assalamualaikum. Silakan.
Nanti langsung kita bahas. Begitu ya. Ini dikerjakan manual. Oke, kita mulai untuk dibahas ya. Oke, sore ini kita bahas dengan cepat ya, supaya pukul 18 tepat bisa selesai, mudah-mudahan ya, setengah jam bisa selesai. Mohon untuk fokus, mohon untuk fokus. Buat yang lain, saran saya, walaupun terjadwal hari Sabtu atau Minggu, saya sarankan untuk bisa ikut di hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Kalau pas repot, bisa milih di antara tiga itu. Boleh ikut dua kali, supaya Sabtu hanya satu kali saja, sore saja. Jadi kalau yang repot, mungkin jaga sore, bisa minta soal sehari sebelumnya, supaya pada saat jaga bisa langsung ikut mendengarkan. Karena poinnya adalah sudah pernah mengerjakan, baru mendengarkan. Saya kira mendengarkan dalam posisi situasi yang tidak terlalu urgent banget, di jalan mungkin tidak nyetir, saya kira bisa dilakukan ya. Bagi yang jaga sore bisa bawa headset dari rumah supaya tidak terkesan mengganggu aktivitas. Saran saya headsetnya pakai headset Bluetooth yang tidak ada kabelnya, yang terpisah itu, supaya telinga kanan tetap terbuka untuk bisa komunikasi dengan temannya. Jadi nggak terkesan mementingkan diri sendiri. Begitu ya, saran saja. Supaya selalu ada solusi ya. Oke, matur nuwun. Kita mulai. Nomor satu, ini yang sering peserta lupa. Semua peserta di luar sana seringkali terlewat pola-pola soal deret kayak begini. Karena soal deret begini itu mudah, tetapi ternyata itu adalah pola deret Fibonacci. Jadi selain selisih, ada kali, ada bagi, ada pangkat, ada Fibonacci. Begitu ya. Jadi deret Fibonacci adalah deret ketika U1 tambah U2 sama dengan U3, U2 tambah U3 sama dengan U4, maka ini tambah ini. 7 tambah 6, 3. Belakang 3 selesai. Ya, betul ya, begitu. Oke. Kemudian lanjut, nomor 2. Nanti kalau ada soal yang jawaban yang salah, ngoreksinya di terakhir saja ya. Nanti bisa disampaikan setelah selesai. Pak, nomor itu kok nggak cocok sama kunci? Mungkin ya, karena saya, mohon maaf, langsung spontan saya kerjakan. Mudah-mudahan eh, semuanya lancar. Oke, nanti kalau enggak, coba nanti saya buka kuncinya ya. Oke ya, ini nah, pola mengerjakan soal deret kayak nomor 2, kecenderungannya kalau nggak lompat jauh, ya lompat bersebelahan dengan pola yang melebihi dari satu pola. Karena jejer angkanya itu banyak. Selalu kita coba lompat sebelahnya saja dulu. Ini plus otomatis, ini min otomatis, ini kali otomatis. Kok bisa kali? Karena terlalu jauh. Biasanya kalau jauh itu kali, karena naik begitu. Apakah plus satu min 3 dan kali 5 ini berulang? Ternyata tidak berulang ya. Tetapi nggak apa-apa, dicoba lagi. Plus 2 min 4 kali 6. Nah, ternyata naiknya teratur. Ternyata naiknya teratur. Plus satu, plus 2. Min 3, min 4. Kali 5, kali 6. Begitu ya. Jadi naiknya teratur. Maka yang berikutnya juga harus teratur. Berarti ini plus 3, maka ini min 5. Ini berarti kali 7. Begitu. Sehingga ini min 5 hasilnya 46. Oke, 46. 46. 46 kali 7 langsung belakangnya 2. 2. Nah, jeret. Begitu. Oke ya. Nomor 3. Mohon diikuti. Jangan palingkan muka sama sekali ya. Karena soal tes intelijensi kalau berpaling sedikit nanti miss. Hilang informasinya. Nomor 3.
Oh ya, 43 ini tinggal selisih saja ya. 4 di sini berarti 7. Eh, kok 7? 6 ya. 47 tambah 6. 6 ini 53 ke 59. 5. Berantakan ya selisihnya? 2. Berantakan ya? Oke. Adakah cara lain? 43 ke 47 ke 53, 59. Sebentar. Tolong Mbak Vina sayang. 4, Oh iya. 6. Heeh. Sebentar. 43, 47. Ini soalnya aneh. Coba Mbak Devi dicek ya. Kira-kira soal ini benar enggak? Kalau ini 4, ini 6, mungkin bisa ini 8. Bisa jadi 8. Tapi apakah boleh seperti itu? 4, 6, 8. Berarti ini 6, 9. Enggak ada jawabannya. Kalau 5 angka berderet, biasanya itu hanya ini, hanya lopat satu bersebelahan. Coba dicek soal aslinya, karena ini dibuatkan di form. Iya, maksud saya ini 4, 4, ini 6. Artinya selisihnya itu berantakan ya, selisihnya nggak teratur. Coba, Mungkin ini Pak yang kelima bentar ya. sembilan. Iya, makanya kayak ingin ngecek ininya, apa namanya, soal aslinya. Soal aslinya, coba. Saya tutup dulu ya. Oh, betul ternyata soal aslinya. Oke, bentar ya. Oh, alah, bilangan prima ini ternyata. Bilangan prima ya. Ya kayak begini nih, apa namanya, kalau sudah hampir 1 menit, saya sarankan untuk soal-soal deret, itu langsung segera lewati. Karena pasti ada sesuatu yang unik dan di luar dugaan kita. Jadi kalau kita belajar tentang himpunan, itu ada yang namanya bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat, bilangan prima. Nah, ternyata ini bilangan prima ya. Nggak bayangin karena biasanya kalau keluar soal bilangan prima itu ya angkanya mulai kecil. Ini mulai besar. Karena ganjil, bilangan ganjil ya tidak bisa. Ini harusnya lewati 55. Jadi ini bilangan prima ya, 43, 47, 53, 59, 61. Maka habis 61 ya 67 primanya. Habis 67, 71. Karena 67 dan 71 juga prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Kalau bilangan dua habis dibagi satu dan dua. Bilangan 4 habis dibagi satu, dua, dan 4. Artinya 4 bukan prima. Begitu ya. Oke. Ya, benar ini ya. Jadi bilangan prima. Oke, nggak apa-apa. Nomor 4. Oh, ini gandeng ini ya. Jangan jangan salah bahwa 2,5 ini ya. 5,5. Oke, gampang ini. Jadi ini ke sini, perubahan yang mudah itu ini ke sini, terus ini ke sini. Kelihatan banget ya. Ini artinya ditambah 1,5, ini ditambah 3. Ya, betul ya, ditambah 3.
Jadi ditambah 1,5, 2,5. 2,5 tambah 3, 5,5. Artinya perubahannya 1,5. Perubahannya 1,5. Jadi habis ditambah 0, jadi 1. Terus ditambah 1,5, jadi 2,5. Ditambah 1,5 lagi, berarti 3. Ditambah 3 maksudnya. Berarti ditambah 1,5 lagi, berarti harusnya 4,5. 5,5 tambah 4,5, dia pas, 10. Maka tentunya ini ke sini ditambah 5. Kok 5? Ditambah 6. Ya, ditambah 6. Karena 4,5 ditambah 1,5 kan 6. Berarti ini 16. Ya, ini ya. Mudah-mudahan betul kuncinya. Bisa sambil dicek ya. Nomor 5. Nah, ini gampang ya. Kabel dengan karet itu pembungkus ya, pembungkus. Jadi buku ya pembungkusnya sampul ya. Oke. Nomor 6, santan dihasilkan dari kelapa, kaldu dari daging ya. Nomor 7, resort biasanya seringkali ada di pantai ya, villa ada di gunung. Kemudian soal penalaran umum, jika tidak ada acara maka Dedi pergi kencan. Ini P pergi kencan Q. Ternyata faktanya Dedi tidak pergi kencan, berarti faktanya min Q. Sudah pernah saya sampaikan, kalau ada P maka Q, jika ada fakta min Q, maka boleh kembali ke min P. Tapi jika ada fakta min P, maka ke min Q nggak boleh, boleh jika dan hanya jika kalau ada kata mungkin atau belum tentu. Termasuk kalau ada fakta Q, maka boleh ke P, tapi juga harus dikasih kata mungkin atau belum tentu. Artinya, dua ini nggak boleh jadikan kesimpulan. Kecuali kalau opsinya ada kata mungkin atau belum tentu. Jadi hanya boleh ini. Hanya boleh ini. Satu lagi boleh disimpulkan dengan cara lain. Kalau ada hubung kata itu bukan pakai maka, bisa dikasih bahwa PQ itu sejatinya ekivalen sama makna dengan min P atau Q. Ini abaikan dulu. Abaikan dulu. Kalau sudah ada soal baru akan tahu. Karena kalau jenengan tahu ini dan ada soal yang lumayan hot, peserta lain feeling saya 90% lebih tidak bisa jawab. Karena tidak pernah tahu bahwa teori trik ini itu tidak bisa dinalar dengan akal. Hanya mereka-mereka yang pintar matematika saja tahu bahwa selain PQ bisa disimpulkan ini, maka bisa disimpulkan juga ini. Ini abaikan dulu sementara. Berarti ini jawabannya min P. Min P tidak ada acara, maka min tidak. Kalau min tidak, berarti tidaknya jadi hilang. Artinya ada acara. Berarti ini ada acara. Kan begitu ya? Nomor 9. Jika Dedi sakit, maka dia pergi dokter. Jika tidak pergi ke dokter, nah ini. Jika tidak pergi ke dokter atau diberi obat, ini. Ini berarti mencari makna yang sama, tapi ini kita simpulin dulu. Ini kita simpulin dulu. Ini agak sulit soal nomor 9 ini. Kalau main feeling, main rasa, main nalar, silahkan boleh, tanpa rumus boleh. Kalau jenengan sering benar dengan main nalar secara subjektif dan sering benar, kalau dikaitkan dengan teori dari saya, trik dari saya, silahkan boleh dikerjakan dengan nalar. Boleh, saya bebaskan. Karena ada peserta yang nalarnya tinggi. Tanpa teori, dia bisa menyimpulkan berita itu. Tetapi pesan saya, kalau ada kebimbangan antar opsi yang seakan-akan kayaknya benar, yang lain juga kayaknya benar, maka kembalilah ke teori yang saya ajarkan triknya. Tidak ada pilihan lain. Kalau kayaknya benar melebihi satu opsi, maka tidak bisa main tebak, kembali ke teori. Begitu ya. Oke. Jadi sakit, maka pergi ke dokter.
Dedi tidak pergi ke dokter atau diberi obat. Berarti Dedi tidak pergi ke dokter itu berarti main key, atau diberi obat itu berarti di sini R. Karena diberi obat sudah beda makna, tidak ada kalimat di sebelumnya yang diberi obat. Maka ini saya misalkan dengan R. Begitu. Ini bisa saya gunakan trik seperti yang rumus tadi sebelumnya. Bahwa kalau ada P Q, dia boleh diekivalenkan min P atau Q. Termasuk kalau saya ganti notasi lain. Kalau ada Q maka R, saya boleh ekivalenkan dengan min Q atau R. Berarti min Q atau R itu identik dengan Q maka R. Berarti premis yang kedua ini saya bisa ganti dengan Q maka R. Lihat, lihat. Ini P maka Q, premis kedua Q maka R. Kalau ketemu seperti ini cross, ini bisa hilang. Maka P, R. Inilah kesimpulannya. Adakah di situ yang kesimpulannya PR? Ini kata-katanya maka. Berarti ini maka. Apakah ini? Kita cek. P-nya Dedi sakit. Betul. R-nya berarti diberi obat. Dedi pergi ke dokter? Nggak boleh. Nggak boleh double begini. Oke? Satu. Yang kedua, Dedi pergi sakit, dan kalau ada kata maka, hanya ini saja kesimpulannya. Salah lagi. Nah, sekarang kita pakai yang kata atau. Coba, ini soal hot ini. Ini soal, kalau tidak belajar ini, nggak akan bisa. Mayoritas peserta cerdas pun, kalau nggak pernah belajar ini, dia akan bingung. Kalaupun benar, kebetulan benar. Saya ingin tanya nanti yang benar. Silakan ngaku, jujur. Jujur chatroom. Ngaku. Kebetulan, feeling, atau yakin. Nanti saya tanya yang benar. Ini PR, kita kembali ke teori ini lagi. Ini lagi. Karena kita pakai kata atau. Berarti min P atau R. Apakah cocok ini min P? Karena Dedi sakit itu P. Dedi tidak sakit berarti min P. R. Apakah betul ini R? Cocok. Berarti ini jawabannya. Pasti benar. Tidak usah feeling-feelingan. Karena teorinya sudah dapat. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya jujur. Nomor 9 yang benar siapa? Dan chat juga. Pak, saya benar, tapi tadi feeling. Aslinya ragu. Silakan, chat begitu. Silakan chat room. Saya ingin buktikan, artinya kebenaran ketika menjawab soal-soal yang sulit tanpa teori, itu seringkali kebetulan. Dan kebetulan itu tidak bisa sering berulang. Serius ini. Kita buktikan beberapa peserta yang benar, apakah jawabannya yakin atau ragu, ada opsi lain yang bimbang. Kita buka sama-sama yang chat. Nah, betul kan? Coba, Mbak Kom, saya benar Pak, tapi feeling. Mbak Daima, saya benar Pak, feeling. Mbak Anissa benar yakin Pak. Oke, nggak apa-apa. Keyakinannya nanti saya tanya. Mbak Anissa, saya ingat-ingat nama Mbak Anissa. Saya betul Pak, feeling, feeling, feeling. Semua feeling. Hanya satu yang yakin. Sekarang saya uji keyakinan Mbak Anissa. Mbak Anissa, silakan bersuara. Kak, Mbak Anissa jawab C tadi. eh, Ini benar. Pakai teori ini, ya, ataukah feelingnya yakin benar? Saya kan baca PPT-nya Bapak yang silogisme, terus itu yakin sama rumus yang Bapak tulis juga. Mantap. Berarti sudah tahu teori ini. Oke, Hal berarti saya akui Mbak Anissa jawab ya keyakinannya bukan main feeling, ya, tetapi Pak. karena dasar yang jelas. Oke, bagus Mbak. Seperti ini saya tidak yakin. Kalau feelingnya tidak kuat, kemudian tidak bagus nalarnya, maka menjawab soal nomor 9 banyak salahnya. Yang ini terbukti dari 30-an yang benar hanya nggak sampai 10 kan ya? Padahal bukan soal hitungan rumit, penalaran. Oke, lanjut nomor 10.
Jika maka, berarti P, Q. Ternyata faktanya min P. Nah, oke ya. Berarti saya bilang kalau ada begini, terus ada fakta di sini di depan, maka di sini boleh gini, boleh. Tetapi harus ada kata mungkin atau belum tentu. Kalau ingin dipaksakan di dalam opsi. Tetapi kalau nggak ada ini, maka jawabannya ini. Begitu. Bagaimana kalau ada opsi lain dengan kata mungkin Ayus tidak marah-marah? Maka pilihlah yang ada kata mungkin tadi. Jangan menjawab tidak bisa disimpulkan. Karena menjawab mungkin ini artinya menyimpulkan dengan level kesimpulan yang asumsi alias dugaan. Lebih baik menjawab dugaan daripada menjawab yang salah. Lebih baik menjawab dugaan daripada menjawab tidak dapat disimpulkan. Begitu ya? Aslinya nggak boleh ini. Aslinya nggak boleh. Harusnya dikasih opsi ini ya, harusnya. Tapi nggak apa-apa, karena nggak ada ini, maka kita jawab E. Nggak tahu kuncinya apa ini. Mudah-mudahan betul E. Nomor 11. Nah, soal gambar ini jelas ya, kita putar ke kiri supaya B-nya ikut jatuh ke pojok sini dan menjadi horizontal, ya betul. Maka ini harus kita putar ke sini, maka jatuhnya B nanti akan posisi di atas ya. Berarti ini ya, A posisi nanti di kanan. Ya betul ini ya. Karena dari tegak berdiri menjadi tidur. Nah ini tidur ya. Oke, A. Nomor 12, ini identik, identik juga. Kita putar lagi, kita putar ke sini, sehingga ini menempati di sini ya 90 derajat, tetapi posisi AB tetap pada horizontal atas. Maka ini tetap pada bagian atas AB dan berjejer, berjejer, ini nggak mungkin karena bentuknya ya, ini harus diputar hanya 90 derajat. Kalau 90 derajat, maka posisi yang betul adalah A atau B. Oke, sebentar. 90 derajat, ini 90 derajat, berarti yang AD miring ke sana panjangnya, yang AB ini ini ya yang betul ya. Ini yang betul ya. B. Oke, silakan nanti dicoba. 13. Nah, ini gampang. Acuannya ini kita putar sejauh 180 derajat ya. Karena saya anggap ini A, ini B. Ternyata titik B ini menjadi ini titiknya menjadi A. Oke, berarti ini nanti posisinya akan bertukar tempat ya. Ini berarti posisinya. Karena 90 derajat ya, ini. Lanjut 14. Nah, soal kayak gini gampang. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, carilah dua elemen yang berdekatan, yang itu bisa dijadikan ciri. Contohnya panah dengan tanda love ini. Love ini dengan panah, itu ini kena ininya, bukan kena lancipnya ya. Tetapi ini arahnya menyamping. Arahnya menyamping. Nah, ketika ini dia tanda ininya tidak kena ke sini, maka ini jelas salah. Kemudian ini juga bersebelahan langsung, tapi ini harusnya ke sini dan ini arahnya ke sini, salah. Ini juga harusnya arahnya ke sini, panah, salah. Apalagi ini berjarak, wong ini bersebelahan, salah. Jadi tinggal ini saja. Tanpa dilipat, yakinlah bahwa D itu benar. Kecuali kalau ada opsi kayak D yang harus dilipat. Maka harus dilipat. Kalau seperti ini Anda melipat, itu kesalahan karena memperpanjang waktu. Soal gambar itu hanya 35 detik toleransi saya. Karena nanti sisanya supaya 1 menit bisa nyumbang nomor lain. Nomor 15. Kalau soal gambar tidak ada petunjuk, petunjuknya tidak ada. Itu seringkali mencari yang tidak sama atau klasifikasi gambar. Tes klasifikasi gambar. Mana klasifikasi yang tidak masuk? Tentunya ini yang paling beda karena hitamnya semuanya ada di dalam bagian dari jajaran ginjal, kotaknya. Ini saja yang beda.
Nomor 16. Nah, ini gampang ya. Segitiga lingkaran persegi. Segitiga lingkaran pasti persegi nanti. Kemudian garisnya aja. Garis horizontal tegak, horizontal, maka tegak. Gini. Nah, yang ada hanya ini saja. Tanpa melihat panah. Jadi dua elemen saja sudah cukup. Sekali lagi, biasakan mata kita untuk fokus pada satu titik kunci. Sing klaten, ojo kukuh, ojo buru-buru, ambisi melihat semua elemen. Itu suatu kesalahan. Satu titik kunci dulu. Satu titik kunci 15 detik, titik kunci lainnya 15 detik, jatuhnya 35 detik cukup. Maksud saya begitu. Jangan buru-buru tapi nggak dapat-dapat. Nomor 17. Ini juga jelas ya, tinggal dipotong aja, warnanya berubah, tinggal dipotong separuh, warnanya jadi hitam. Cuma ini posisi begini, geser ke sini dikit, posisi gini, geser ke sini dikit, berputar ke kanan ya. Maka ini ya. Ah, 18. Nah, ini soal cukup sulit ya, cukup sulit. Bagaimana soal analitik begini kita triknya? Triknya langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya ya, pertanyaan, fokus pertanyaan. Pertanyaan kalau dia bilang tenis meja, maka jangan memetakan bulu tangkis. Langsung fokus baca kalimat yang terkait dengan tenis meja saja. Coba lihat. Andi selalu kalah. Ini nggak ada ngomong masalah tenis meja, tetapi olahraga lain. Nah, olahraga lain kan berarti selain bulu tangkis, artinya tenis meja juga, kan begitu? Jadi Andi selalu kalah melawan Bobby, tetapi olahraga lain menang melawan Bobby. Berarti Andi menang melawan Bobby, urusan tenis meja, kan begitu? Begitu. Kemudian Cahyo selalu menang dalam pertandingan tenis meja. Berarti Cahyo melawan Bobby selalu menang. Nah, begitu kan ya? Kemudian, nggak usah baca ini lanjutannya, ini nggak penting dibaca sampai sini. Karena dia baca bulu tangkis. Begitu. Oke. Kemudian Dodo pemain bulu tangkis nggak perlu. Tetapi dalam tenis meja dia tidak sebaik Bobby. Berarti Bobby masih lebih bagus daripada Dodo. Nah, begitu kan ya? Dalam tenis meja, nah Eko lebih baik, berarti Eko lebih baik daripada Andi. Sedangkan dalam bulu tangkis nggak perlu. Siapa pemain meja terbaik? Nah, ini udah kelihatan. A lebih dari B, C lebih dari B, B lebih dari Dodo, E lebih dari Andi. Berarti jelas E. Ya, kelihatan kan? E lebih dari Andi lebih dari B, sementara B lebih dari Dodo. Nah, antara E dan C, antara E dan C. Cara seperti ini ternyata nggak efektif. Cara seperti ini ternyata nggak efektif kalau pakai lebih-lebih begini. Saya pernah menyarankan naik dan turun saja. Naik dan turun. Artinya atas dan bawahnya saja mainnya begitu. Kita coba ya dengan cara lain. Saya ingin membuktikan bahwa cara tersebut kadang-kadang nggak efektif. Cara matematis lebih dari begitu. Padahal ini sudah kita arahkan lebih semua. Nggak boleh ada yang kurang dari. Nggak boleh. Kita balik kalau ada yang kurang dari. Begitu. Oke, coba. Andi selalu kalah, tetapi Andi selalu menang dalam pertandingan lain melawan Bobby. Berarti A di atasnya Bobby. Begitu maksud saya. Cahyo selalu menang dalam tenis meja. Berarti Cahyo di atasnya Bobby. Berarti Cahyo bisa di sini, Cahyo bisa di sini. Karena nggak jelas terhadap A. Terhadap Andi nggak jelas. Begitu ya. Kemudian, Dodo pemain bulu tangkis yang terbaik, tetapi dalam tenis meja dia tidak sebaik Bobby. Berarti Dodo di bawahnya Bobby pasti di sini. Dodo pasti di bawahnya Bobby. Dodo. Oke, kemudian dalam cabang tenisnya Eko lebih baik daripada Andi. Berarti Eko di atasnya. Eko bisa di sini, Eko bisa di sini. Nah, maka siapakah pemain tenis yang terbaik? Jelas ya, Eko. Eko sudah pasti jawabannya. Ya, 19.
Gaji Reno lebih besar nggak? Sama ya kayak tadi, gaji Reno lebih besar daripada Dayat dan Suki. Atau begini, Suki dan Dayat. Intinya Reno di atasnya. Gaji Dayat lebih besar daripada gaji Suki. Berarti jelas ini sudah salah. Maka ini yang betul. Oke, gaji Wiwin lebih besar daripada gaji Reno. Berarti di atasnya. Sudah selesai. Maka Wiwin terbesar. Ini salah. Gaji Reno punya salah. Suki. Betul. Berarti ini ya jawabannya. Oke, D ya. Nanti saya cek. Coba. Ya, betul. Enak cara kedua, Pak. Iya, saya berikan cara yang terbaik. Karena cara matematis yang diajarkan di SMA itu pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Kalau pakai tanda lebih dari atau kurang dari, harus semua sama. Kalau lebih dari semua. Walaupun di pernyataan ada yang lebih kecil, harus jadikan lebih dari. Tapi saran saya pakai cara manual, tetapi cepat malahan. Ini bukan manual, ini kreasi. Oke ya, 20. Semua sopir sering mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebagian sopir sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Nah, ini soal penalaran ya, soal penalaran. Kalau ada kata semua dan ada sebagian, maka trik teorinya pakai diagram Venn. Ya, kalau kata semua ini saya anggap premis satu, dari semua sampai tinggi ini premis satu ya. Maka ketika ada premis satu, di mana premis mayor, harus ada dua lingkaran. Lingkaran pertama kecil, lingkaran kedua besar. Lingkaran yang kecil itu adalah kalimat setelah kata semua. Semua supir bis. Grab, begini berarti ini supir bis. Saya anggap ada 6 supir bis. Semuanya, 6-6-nya mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ya, cepat. Ya, oke. Kemudian, di antara supir, sebagian supir, sebentar, di antara supir bus, sering mengemudikan kecepatan tinggi. Oke, nggak apa-apa. Tidak pernah mengantuk. Oke, berarti artinya eh, sebagian supir bus yang sering mengemudikan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk. Berarti di antara ini semua bisa jadi ini saja yang dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah ngantuk. Artinya sebagian yang lain pernah mengantuk. Tetapi tidak boleh menyimpulkan itu. Menyimpulkannya ini saja kalau ada di opsi. Intinya ini dan ini dulu yang jadi konsen. D dan E dulu yang kata sebagian. Sebagian supir bis yang pernah mengantuk mengemudikan kendaraan. Ini betul, tetapi pada kondisi asumsi ini, itulah D. Kita cek E, apakah lebih valid di atasnya asumsi. Sebagian bis yang mengantuk mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Udah, berarti yang betul adalah sebagai supir bis pernah mengantuk mengemudikan kendaraan. Ini salah karena nggak ada kecepatan tinggi, maka jelas ini jawabannya. E. Nomor 21. Jika pegawai memakai baju biru, P, maka mereka bekerja di lapangan I. Jika mereka bekerja di lapangan Q, maka Yudi membawa bekal makanan R. Lanjut ya. Berarti kalau ada begini, maka jelas jawabannya BR. Hari ini pegawai tidak memakai baju biru. Berarti min P. Apakah boleh min R? Boleh jika ada kata mungkin, tetapi kalau ada opsi lain yang lebih valid, jangan dipilih ini, jangan. Pegawai tidak pakai baju biru. Nggak ada yang pakai kata mungkin, maka jelas ini. Gitu ya. Kemudian betul, dicek kuncinya ya. Nomor 22. Nah, ini mudah karena kali ya. Ini berarti 10/10, maka ini 9/10. Ini 11/11, berarti 10/11. Ini 12/12, berarti 11/12. Nah, ini coret aja, coret, coret, maka tinggal 9/12. Perkecil, dibagi 3, 4, dibagi 3, 3, dibagi 3, 4. 3/4. 3/4, 75%. Nah, 3/4 kan nilainya 9%. Oke, nomor 23.
adzan, tapi kayaknya selesai enggak ini ya? Kalau nggak selesai kita lanjut ya. Kita tambahi 5 menit ya. Nanti kalau nggak selesai kita lanjut. 23. Nah, soal seperti ini tadi saya bilang lewati. Karena untuk yang tidak jago hitungan, ini bisa tapi lama. Kalau orang bisa tapi lama, itu biasanya ndredeg akhirnya. Jatuhnya greyelen tangannya. Aduh, 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 gak cepet. Gitu. Makanya kenapa saya bilang lewati. Itu bagian dari pengendalian diri mental. Besok latihan mental akan lebih detail lagi dengan saya pandu. Saya yang ngatur, jenengan ngerjakan, saya yang ngatur. Jangan dikerjakan, maksudnya begitu. 7,5 dibagi. Nah, ini bisa dibuat ini ya, 4/10. Berarti ini bisa diperkecil 2/8 ditambah 16/100 ya. 16/100 diperkecil boleh atau dibiarkan juga boleh. Ini tetap 10 saja lebih enak ya, supaya penyamaannya jelas ya. Sehingga nanti 100, 10, 40, 16, sehingga 40, 56 per 100. Karena ini dibagi, maka nanti kali 100 per 56. 7,5 artinya 75 per 10. Coret-coret, 10 dibagi 5. 10 hilang. Ini dibagi 5, sehingga 15. 15 kali 1 koma. Pasti 22. Tanpa dihitung pun bisa. Karena 15 kali 1 koma ya jelas lebih dari 15. Nggak mungkin 200-an. Apalagi 2 koma. Apalagi 2000. Apalagi 0 koma. Tanpa saya hitung, ketemu. Itu hitung-hitungan cepat. Ya, hitung-hitungan cepat. Diulang dengan cara saya. Kalau nggak bisa begitu, jangan dipaksakan. Tapi yang sudah benar, naikkan level kehebatan Anda pada hitungan cepat yang seperti saya ajarkan. Jadi jangan puas hanya dengan benar. 24. Rata-rata dari ini itu 10. Maka rata-rata dari X dan Z. Artinya kita harus tahu nilai X dan Z itu berapa. Kalau ada 3 nilai, rata-ratanya 10, maka 3 nilai itu dijumlah semua, dibagi 3, maka dia harus 10. 30 bagi 3 pas 10, maka ini harus 0. Kalau 0 dan 0, maka rata-ratanya jumlah dibagi 2 ya 0. Oke, 0 per 2 hasilnya 0 ya? Iya. 2 per 0 hasilnya berapa? Tak Ingga ya. 1 per Tak Ingga hasilnya? Tak Ingga. 1 per 2 per 0 Tak Ingga. Oke, nggak mungkin keluar ya soal-soal matematika yang sulit ya. Kalkulus, kalau kita belajar kalkulus di kuliah, matematika itu unik. Nomor 25. Jika rata-rata dari ini X. Rata-rata dari ini, maka besar mana? Gampang ini, tinggal lihat aja angkanya. Ini tambah ini jelas 8N. Ini tambah ini jelas 8N. Lah ini 7, ini 9, yuk gede ini bro. Selesai. Begitu saja. Karena misalnya rata-rata dari ini kan ini dijumlah bagi 3, ini jumlah bagi 3. Ngapain pakai jumlah-jumlah, wong ini sama-sama 8N. Itu logikanya di sana. 26. Ini juga bisa dikerjakan dengan cara cepat, dan ini pernah keluar juga soal kayak gini di tes CPNS. Ketika angkanya urut 0, 1, 2, urut juga 3, 4, 5. Maka cara cepatnya begini. Dan ini pasti benar untuk berbagai angka. Asal urut. Lihat. Ini berarti mulai 0. Kali tetap saya tulis kali. 0 ini, angka yang paling kecil saya buat angka 1, angka yang kecil nomor 2 saya buat angka 2, angka yang paling besar saya buat angka 3. Saya tempelin di sini, saya ganti 3, saya ganti 1, ini kan min. Saya kurangi 1, tapi jangan lupa dikuadratin. 2, 2 ya, ini kan 2. 2 jangan lupa dikuadratin. Sehingga ini 3 dikurangi 4, hasilnya min 1. Sehingga X sama dengan min 1. Sekarang yang ini. Sama, ini yang paling kecil ini 1, ini 2, ini 3. Urutan terkecil agak besar, paling besar. 1 lebih besar, paling besar. Langsung 2, ada kuadrat, jangan lupa kuadratin. Min 3 kali 1. 4 min 3, 1. Besar mana? Besar 1. Maka X kurang dari Y. Jret. 27.
Ini pakai matematika distribusi. Yang sama dikeluarin. Ini sama, ini sama. Keluarin. 31, masukkan 2,7 plus 3,3. Terus kemudian yang berbeda ini tulis lagi plus 19 kali 2,7. Sorry. 31, 19, 31, 19. Oke, berarti, oh alah, yang ini dikeluarin ya. Berarti ini 19-nya dua kali ya. Maka ini begini ya. 2,7 plus 3,3. Nah, ini baru benar. Ini hasilnya berapa? Pas, 6. 2 tambah 3, 5. 7 tambah 3, 1. 6. 31. Plus 19. Ini 6. Sampai di sini jangan ambisi. Tetap tenang. Pikiran kita tenang, tetap fokus. Dengan kecepatan tinggi, 6 bisa kita keluarin. Karena 6 yang sama. Maka 6 keluar, 31 masuk, 19 masuk. Maka ini jatuhlah 50. 50 kali 6 pas 300. Itu namanya kecerdikan. Tidak ambisi, tenang tapi cepat. Gunakan teori-teori matematika distribusi. Jadi mengalihkannya tidak sejak awal. Lambat banget kalau mengalihkan sejak awal. Ini juga kalau di sini buru-buru dikalikan, lambat juga. Tetapi ketika mengalihkan di sini, cepat kali 6 kali 5 saja. Gampang banget 6 kali 5. Kan begitu. Oke. Satu lagi, setelah itu kita sholat. Karena nggak mungkin ini masih ada 7 nomor. Nggak mungkin kita paksakan. Habis, tetap ada di Zoom saja ya. Paling nanti nambah 15 menit selesai ya. Ah, istirahat dulu, sholat dulu nih. Udah iqomah soalnya. Mohon maaf ya. Ya, tetap di Zoom saja.
Oke, saya mulai ya. Eh, Sambil nunggu teman-teman, 3 sampai 5 menit, saya coba buka hasil nilai teman-teman ya. Tadi. Terima kasih sudah dari 32 yang ikut Zoom ini, yang ikut mengerjakan cukup banyak ya. Hampir semua mengerjakan. Ada 27 yang mengerjakan. Terima kasih. Dan 27 itu hanya berapa ini yang dapat secret? 1, 2, 3, 4, 8. Yang dapat secret 8 ya. Oke, saya bukakan saja, saya share ya untuk nilainya. Bagi yang nilainya yang tidak passing grade, saya blok ya. Saya blok. Oke, jadi selamat untuk Mbak Awanda, Mbak Anisha, Mas Faru Rozi, Mbak Anifa, Mbak Endra, Mas Endra, Mbak Is, Mbak Ius, Mas Andi, Mbak Andini, Mbak Sabrina, Mbak Fitria. Sudah bisa 100 lebih. Bagus ya. Saya tidak tahu tadi yang dapat di bawah 80, apakah mengikuti arahan saya? Apakah mengikuti arahan saya untuk mengerjakan prioritas? Saya tidak tahu. Mudah-mudahan belum mengikuti. Artinya kalau belum mengikuti berarti andaikan mengikuti bisa passing grade begitu. Ya, kalau belum mengikuti, andaikan mengikuti mungkin bisa passing grade. Dengan cara apa? Itu tadi. Fokus saja mengerjakan 20 saja atau 25 saja sehingga 10 sengaja untuk dihindari. Sehingga panjenengan kalau mengerjakan 20 fokus, berarti satu soal bisa mengerjakan sampai 2 menitan. Selebihnya kalau memang nggak bisa cepat, samakan jawabannya. Berarti targetnya nilai 100 udah didapat itu. 10 soal kalau disamakan jawabannya, ayo kita buktikan. 10 soal yang sulit pilih. Pilih semua 10 soal yang sulit bagi yang di bawah nilai 80. Yang tidak passing grade. Ada 7 orang ini. Nah, itu coba praktekkan cara saya tadi. Kerjakan 20 saja fokus. Ojo buru-buru. Koreksi terhadap kemampuannya. Saya tadi sudah pesan begitu. Kemudian dari 10-an nomor, samakan. Kok saya feeling saya, panjenengan mampu mengalahkan yang ngoyo dapat nilai 90. Mereka ngoyo, tapi sampai nggak ngoyo, nilai ini iso-iso dhuwure 90. Praktekkan dan samakan B semua. Kalau nggak percaya, bagi yang belum mempraktekkan nomor-nomor yang salah, ganti aja dengan B semua atau D semua. Kira-kira ketambahan poin berapa? Bisa dicek. Silakan, bisa dicek. Mungkin terlambat ini dikirimkan ke saya mungkin lebih dulu ya. Pak, saya nilai tadi 115 kok enggak ada. Nah, mungkin ini perlu di-download ulang. Jadi ngirimnya mungkin ikutnya menyusul tadi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Mungkin di-download ulang. Nanti sama Mbak Asari coba. Yang saya nggak bisa saya ratain B, Pak. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Yo pasti Mas, kurang memuaskan. Karena namanya nyamain ya, nggak bisa puas. Tapi setidaknya kita bisa lewat dari batas aman. Begitu Mas Vicky. Dan penyamaan jawaban itu efektif ketika bisa lebih dari separuh, Mas. Kalau nggak bisa lebih dari separuh, terus nyamakan jawaban bisa tinggi, ya nggak masuk akal. Lah banyak yang nggak usah belajar aja, nyamakan jawaban aja. Begitu. Jadi penyamaan jawaban itu akan efektif ketika bisa lebih dari separuh. Berarti kalau 35 soal bisa 20, itu penyamaan jawaban penambahan poinnya efektif. Coba, saya anggap panjenengan bisa nggak usah banyak-banyak 20 saja. Kemudian 20 kita anggap benarnya 18. Tapi itu kan ngerjakannya 20. 18 kali 5 berapa? 90.
Kemudian sisanya dari 15 nomor samakan jawaban. Feeling saya 3 itu benar. 3 kalau kali 5 berapa? 15. 105. Sudah lebih dari 100. Bagi yang kemampuan TIU-nya kurang, dapat 100 atau lebih, itu sudah tinggi, Mas. Sudah tinggi, padahal mengerjakan hanya bisa 18 dari 35 yang nggak sedikit. Lah kalau panjenengan mengerjakan hanya 10 terus disamakan jawaban, ya nggak efektif, Mas. Nggak efektif. Penambahan poin walaupun dapat 4 pun, ya dari 10 benar 8, 40. 4 kali 4 tambah 20, hanya 60 poin. Itu maksud saya. Jadi penyamaan jawaban ini bukan cara, tapi kondisi ketika kepepet, itulah yang terbaik. Begitu, Mas. Oke ya. Masalah penyamaan jawaban tidak selalu B, tetapi ada trik yang lebih detail lagi. Ke depan akan saya jelaskan. Trik detail yang bagaimana, yang peluang menambah poin itu lebih baik. Begitu. Tapi pada gampang-gampang ini, pokoknya lek gak iso luwe teko 3 opsi, samakan aja. Jadi semua. Begitu. Gitu ya. Sekarang saya ingin tanya, jujur, yang menyamakan jawaban, dapat tambahan poin berapa? Yang salah. Ayo, jujur aja, nggak apa-apa. Pak, tadi harusnya saya nggak bisa itu, 2 nomor. Ternyata saya samakan dapat tambahan, silakan jujur. Buat pembelajaran temennya. Saya nggak tahu kuncinya yang banyak apa, kok saya yakin sih penyamaan jawaban buat yang mereka bisa 60%, itu saya yakin ada penambahan poin, walaupun 2 nomor. 2 nomor itu nggak dikit loh ya. 10 poin. Wong nilai sama aja bisa kita nggak lulus kok. Gara-gara peringkatnya nyaris. Apalagi 2 nomor, 10 poin. Silakan chatroom. Saya ingin tahu, jujur. Dari yang penyamaan jawaban, yang ketambahan poin silakan ada atau tidak. Terutama yang nilainya 90-an. 95, 100, 90. Ayo, karena feeling saya di angka 100, 105, 95 itu kemungkinan dapat tambahan poin dari penyamaan. Kalau manut saya, kalau tadi tidak manut ya dapat apa adanya. Nah, ini sudah ada 5 yang chat. Ayo Mas Vicky kita buktikan. Ini 5 yang chat saya belum baca ini, tapi saya yakin saya ada yang dapat tambahan. Nah, betul ini coba baca Mbak Kom. Dapat 10, 10 benar 4 Pak penyamaan. Lihat Mas Vicky. Saya 6 nomor, Pak. Tambahannya Mbak Hani. Bayangkan Mbak Hani nilainya berapa? 115. Dapat 6 nomor, Mas. Kenapa? Karena Mbak Hani lebih dari separuh persen, separuhnya bisa. Oke, lihat lagi. Mbak Anissa dapat 1. Mbak Anissa nilainya sudah tinggi. Tentunya yang disamakan dikit nomornya. Ya wajar dong hanya dapat 1. Itu logika-logika itu. Mas Aziz dapat 5 nomor, Pak. Nggak sedikit 5 itu. Bayangkan kalau 5 tidak diapa-apain. Atau diawur. Iso-iso bleset kabeh 5 nomor itu tadi. Itu maksud saya. Jadi posisi disitulah. Ini Mas Aziz lihat 85. Lihat Mas. Mas Aziz nilainya hanya 85. Tetapi disumbang 5 nomor yang disamakan. Artinya Mas Aziz nilainya hanya 60. Hanya 60. Berarti betul 14 nomor. Tetapi dengan keikhlasan yang tinggi, yang lain disamakan. Tidak main ngawur yang saya naik dewi. Karena soal tes intelijensi, kalau main feeling, itu akeh salah daripada main penyamaan. Karena hitungan, ilmu pasti, ilmu sains. Ilmu pasti kalau ditebak, itu akeh salah. Karena nggak bisa main tebak angka, nggak bisa main tebak nalar, nggak bisa main tebak gambar. Pasti, benar-benar salah-salah. Maka dari itu, nalar dalam penyamaan jawaban, itu lebih banyak kemungkinan penambahan poin daripada main tebak-tebakan. Begitu. Karena ketika main tebak-tebakan, logikanya begini. Nomor 1 nebak A, bleset C. Nomor 2 nebak C, bleset D. Nomor 3 nebak E, bleset B. Bleset terus nomornya. Logika-logika di situ dipakai. Ya. Jadi terselamatkan itu Mas Aziz. Harusnya nggak passing grade, ternyata jadi 85. 5 nomor nggak sedikit itu. Andai kan Mas Aziz 85, tetapi milihnya di Probolinggo mungkin atau di Tuban yang saingannya dikit, tapi TKP dan TIU-nya tinggi.
Terus ini CPNS. Serius. Karena kalau TWK bisa dapat 200, maka seakan-akan peserta yang pinter TIU, dia hanya dapat TWK 80, dapat TKP dapat 80, tapi TKP-nya Mas Aziz bisa jadi dapat 200, 180 maksudnya, berarti kan selisih 4 nomor. 4 nomor kan berarti imbangannya TIU-nya dapat 100 lebih. 85 melawan 105. Begitu. Ini. Jadi tidak harus menang di TIU, tidak harus. Tetapi kalau TIU-nya hebat, ya lebih mantap lagi. TIU-nya hebat, TKP-nya hebat kan. Jadi begitu ya. Oke, ini jadi pembelajaran bagi yang tidak passing grade, tetapi bagi yang tidak passing grade, tetapi tidak mengikuti arahan saya tadi, maka koreksi ya, koreksi. Artinya minimal harus passing grade sehingga nanti kita ngejar TWK dan TKP. Minimal itu. Itu ya. Hanya sedikit yang tidak passing grade. Oke. Kita lanjut dari soal yang belum tadi. Oke. Nah, ini apa chatnya? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, betul. Seperti itu, Mas Vicky. Jadi, banyak fakta. Kemampuan yang biasa di akhir pembelajaran menjadi luar biasa. Dari yang tidak passing grade menjadi di atas 100 itu sudah luar biasa. Karena modal TIU 90 saja, kok saya yakin bisa lulus insya Allah dengan cara memilih instansi yang tepat. Dan 90 itu tidak sulit, karena soal yang tanpa hitungan itu kita sudah bisa pegang 20 nomoran. Serius. Soal yang tanpa hitungan rumit itu sudah kita bisa pegang 20 nomoran. Artinya 20 nomor itu bab apa saja, evaluasi dari setiap kita latihan. Bab apa saja yang Anda suka, yang tidak suka hindari dulu. Tapi dalami betul. Sehingga minimal 20 kita pegang. 15 nomornya hajar penyamaan jawaban. Serius. Itu. Sehingga nanti kita bisa manajemen waktu dan kita bisa maksimalkan di TWK waktunya. Nah, itu. Oke, kita mulai. Yang kurang tadi ya, Pak, fokus lagi nomor 28. Dari nomor 1 sampai 27 tadi, banyak trik yang saya berikan, mohon untuk diulang, dan soal ini sering keluar. Kalau soal-soal itu kita bisa kerjakan dengan cara cepat, maka kita akan bisa dengan mudah, ya, tanpa harus menghitung yang rumit-rumit. Nomor 28. Soal seperti ini juga sering. Kita bisa gunakan cara cepat, dan amat cepat sekali. Fokusnya di mana? Fokusnya adalah rata-rata total. Rata-rata kelas 75. Maka 75 tulis di tengah-tengah. Kemudian di sini tulis perbandingannya sesuai, ini putra, ini putri. Tulis di sini putra, ini putri. Putra, jangan ketukar, ini 72, tulis 72. Putri, tulis 81. Kemudian kawinkan silang, kalikan silang begini. Nanti ini berapa, selisihkan. Ini juga kalikan sini, selisihkan, ini nanti berapa. Itulah perbandingan putra dan putri. Cepat sekali. Begitu. Tinggal dikurangi, ini 3, ini dikurangi 75 dan 81 berarti 6. 6 dibanding 3, 2 dibanding 1. Seret. Selesai. Jangan ketukar. Pertanyaannya putra dulu. Putri. Maka ini miliknya putra, ini miliknya putri. Diperkecil 2, 1. Begitu ya? Oke. Nomor 29. Ini juga dengan cara cepat. Ini kalau pakai cara SMA atau SMP, kita menggunakan pakai substitusi dan eliminasi. Pakai XZ gitu, AB begitu. Kita bisa gunakan cara cepat. Coba
perbandingan Ahmad dan Cemen. Namanya perbandingan, berarti begini. Perbandingan Ahmad, Cemen. 7, ini Ahmad, Cemen, ini 5. 7, 5. Oke. Kemudian, kita langsung lari ke sini. Jika selisih jumlah kelereng Ahmad dan Cemen, nah cocok, sudah disebut Ahmad dan Cemen. Selisihnya 16. Langsung, ini kita lengketkan X, kita kasih X, 7X, 5X. Maka kalau selisihnya dari 7 dan 5, selisihnya itu kan 2X. 2X. Selisihnya berapa tadi? Selisihnya 16. 2X 16, maka X sama dengan 8. Maka ketemu nilai siapa? Nilai bagio. Dengan cara bagaimana? Ini bagio Ahmad. Perbandingan bagio dan Ahmad berapa? 3 dibanding 4. Bagio dan Ahmad 3 dibanding 4. Tadi kan saya bilang 3X, 4X. Ini sudah ketemu. Nilainya Ahmad itu kita bisa tempelin di sini. Ya, nilai Ahmad kita bisa tempelin 4 kali 8, 32. Oke, ini kan nilainya Ahmad. Oke, berarti B kali 4 X 8, 3X 8 kali A. Tempel saja, kalikan silang. Kan begitu. Nah, ini jangan dikalikan serius-serius. Namanya 8 kan sama ini. Ya, sorry. 32, 24. Ini pertanyaan jawab. Bagio ya. Sebentar. Oh, amatnya dulu ya. Ini langsung aja. Berarti amat. Maka kelihatan bagio. Sebentar kan. Kok bingung saya. Dengan cara cepat. Nah, amat kan 7X tadi ya. Berarti 7 kali 8. Itu 56. Nah, ini adalah amat. Oke, ini adalah amat. Jadi ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, ini ya. Kita tinggal kalikan silang. Kalikan silang begini. B kali 4, 3 kali A. A-nya tadi 56. Karena A tadi ini 7X. 3 kali 56. Ini 4 kali B. Pertanyaannya kan B. Selesai ini. 56 dibagi 4. Ini dibagi 4 supaya enak. 5 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4 berarti 14. Maka 3 kali 14. Nah, pas ya ketemunya 42. Jadi bagio ketemu 4. Wah, begitu ya. Jadi B per A sama dengan 3/4 itu dari pernyataan kalimat baris kedua. Perbandingan jumlah kelereng bagio dan amat 3 dibanding 4. Bagio, amat, 3, 4. Itu yang terus kalikan silang. Amatnya dari mana? 7X itu adalah punya amat tadi. X-nya ketemu tadi 8. Masukkan X-nya 8. Oke, cukup. Kemudian betul kuncinya. 30. Nah, ini soal rumit. Ini yang saya maksud. Tadi kan saya buat anak-anak yang hitungannya cepat atau kategori TU-nya sudah bagus. Nomor 30 dan nomor analitik yang panjang tadi kan saya suruh hindari. Ini juga jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena pasti lama. Karena ini memahami saja butuh waktu, belum lagi ngitungnya. Kalau ketemu soal-soal kayak begini, kita gunakan logika dan kita petakan dengan tabel. Ini ada laki-laki, tentunya ada perempuan. Laki-laki, tentunya ada perempuan. Dan begitu. 60% pegawai tersebut laki-laki. Kita anggap orangnya itu 100. Berarti 60% laki-lakinya itu 60 orang. Perempuannya 40 orang. Itu saja dulu. Nggak usah main persen. Supaya angkanya enak. Kemudian,
Di sini 45% dari laki-laki berpenghasilan tahun lebih dari 30 juta. Berarti di sini penghasilan lebih dari 30 juta. Nah, laki-lakinya di sini 45% dari laki-laki. Jadi jangan 45% dari 100, jangan. 45% dari 60 kita hitung. 45 per 100 dari 60. Coret-coret. Dibagi 5, 9. Bagi 5, 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 9 kali 3, 27. Jeret. 27. Berarti 27 orang di antara 60 tadi yang penghasilan lebih dari 30 juta. Berarti di sini ketemu. Yang kurang dari sama dengan 30 juta. Sisanya 33. Kan gitu. Pokoknya petakan gitu aja. Karena pertanyaannya, berapa porsi pegawai perempuan yang berpenghasilan 30 juta atau kurang? Berarti di sini posisinya. Ini yang ditanyakan. Tapi porsi, namanya porsi ya ini per 40 terhadap jumlah perempuan. Kan begitu. Oke ya? Nah, berarti harus kita cari ininya. Nah, jadi mengerjakannya harus terstruktur begini, supaya tidak bulat. Sekarang yang perempuan, yang lebih dari 30 juta. Kita baca lagi. Jika 30% dari seluruh pegawai berpenghasilan per tahun, seluruh pegawai ternyata, 35% dari seluruh pegawai berpenghasilan per tahun lebih dari 30 juta. Berarti di sini posisinya. Warnanya saya buat beda supaya enak. Ini ditambah dengan ini, itu di sini, itu totalnya harus 35% dari total ini. Betul ya? Total orangnya. 35% dari seluruh pegawai. Berarti seluruh pegawai yang ada, itu kan 100 ya? Sebentar, sebentar. Spontan sambil jelaskan. 35% dari seluruh pegawai penghasilan per tahun lebih dari 30 juta. Oh ya, artinya ya 35 saja. Kan 35% dari 100. Jret-jret. Berarti di sini harus 35 saja. Yang lebih dari 30 juta. Berarti ini kurang berapa? Si perempuannya. Yang penghasilan lebih dari 30 juta. Gampang, tinggal 8 toh. Tinggal 8 di sini. Nah, karena 8 tambah 27 kan 35. Oke, ketemu. Maka akan ketemu perempuan kan ada 40 orang tuh. Berarti yang kurang berapa ini? Ya tentunya 32. 32 tambah 8 kan 40 orang. Selesai. Ini ketemulah. Di sini nempel 32. Jret. Nah, 32 per 40 diperkecil. Pas. Dibagi 8, 4. Dibagi 8, 5. 4 per 5. Nah, begitu. Kita buktikan ini betul 32. Ini dijumlahkan 64. 65 ya. 65. Nah, pas kan? 35 tambah 65, hasilnya 100 orang, total 100 orang. 100 orang itu laki-lakinya 60, perempuannya 40. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, diulang. Karena saya yakin penjelasan saya sangat simpel, terunut, teratur, terstruktur dengan tabel singkat ini. Saya yakin. Nggak bisa sekarang, mungkin perlu diulang. Lanjut ya, 31. Nah, ini juga sering keluar dengan bab SVT. Besok kita akan dalami pola-pola soal dengan bab-bab yang jarak waktu dan kecepatan. Di mana dasarnya jarak sama dengan V kali T. Kalau T sama dengan V dibagi ES dibagi V. Yang sering keluar itu posisi waktu. Karena soal tentang waktu itu bisa dibuat variasi-variasi yang menarik untuk membuat peserta bingung. Seperti ini. Ada jarak
S. Ada kecepatan 1, ada kecepatan 2. Di mana arahnya berlawanan. Berarti Dodi berangkat dari sini menuju sini, si Rian berangkat dari sini menuju sini. Nah, ini Rian, ini Dodi. Berangkatnya sama jamnya. Nah, itu harus jadi acuan, karena nanti ada soal yang berangkatnya berbeda. Pukul berapa mereka bertemu? Ini 18 km per jam, lebih kencang. Hus, begini. Ini lebih pelan. Berarti logikanya nanti agak ke sini nanti ketemunya. Begitu. Oke ya? Nah, pertanyaannya pukulnya, bukan di mananya, pukulnya. Nah, pukul itu T sama dengan S per V. Langsung aja, T sama dengan S per V. Karena V-nya ada 2, maka langsung S-nya tulis 10 dibagi, V-nya ditulis dua-duanya. Tempelin V1 plus V2. Maka 18 plus 12. Kalau berpapasan, itu plus. Kalau susul-menyusul dengan dua kecepatan karena dua benda saling menyusul, maka pengurangan. Itu triknya. Ya, rumus triknya. Kalau susul-menyusul, maka pengurangan. Kalau berpapasan, V-nya dijumlah. Ini soalnya berpapasan. Untuk mengingat plus atau min-nya begini, supaya mudah diingat. Kalau berpapasan itu kan kecepatannya makin tinggi, karena ada dua kecepatan yang bertemu, sehingga terkesan kayak ada kecepatan tinggi gitu. Wes gitu ya. Itu saja ingat-ingat supaya kita tidak lupa plus atau minnya. Begitu. Oke? Jadi V1 plus V2. Sudah 10 per 30. Sepertiga. Ini jam satuannya, karena tadi kilometer, sini jam. Masalahnya di sini menit semua. Lebih dari 9, berapa menit? Maka jam jadikan menit. Sepertiga jam kalikan 60 menit. Maka coret-coret 20 menit. 20 menit ini. Nah, selesai. Simple, begitu saja. Permasalahannya pengembangannya macam-macam. Bisa jadi berangkatnya berbeda. Yang berangkat Dodi dulu pukul 9. Kemudian Rian nyusul 9.10. Nah, gimana caranya? Maka cara praktisnya sebetulnya rumusnya hanya satu, walaupun berbeda berangkat. Saya kasih konsep supaya menghafalkan rumus dengan soal yang berbeda tetap rumusnya sama. Ini berangkat dari analisa saya, kenapa rumus itu muncul. Analisanya, kalau berangkatnya berbeda, ini pukul 9 lebih 00, terus di sini 9 lebih 10 baru berangkat. Berarti cara menghitungnya bagaimana nanti? Ini kan pukul 10. Oke, jarak total kan diketahui di soal. Maka 10 menit ini hitung berjalan dulu. Sampai di sini jeret 9.10. Selama 10 menit, carilah jaraknya. Jeret di sini jaraknya berapa. Sehingga jarak ini akan ketahuan. Jeret. Jarak inilah yang dimasukkan ke sini dengan rumus yang sama. Selesai. Nanti akan ketemu pukul berapa bertemunya. Dan menghitungnya, waktunya di sininya, itu sejak 9.10. Jangan sejak di sini. Karena pada saat menghitung jarak yang dipakai itu pada saat 9.10. Ini pola lain. Pola lain lagi susul menyusul. Pola yang paling sulit untuk jarak waktu kecepatan itu pola logika kecepatan dengan logika perbandingan. Itu yang sulit, jarang keluar tadi. Soal yang sulit. Yang paling sering keluar adalah soal kecepatan dasar, pakai rumus biasa, single, tidak ada dua. Yang double biasanya ini dan susul menyusul. Ngembangnya berangkat berbeda, berangkat bareng.
Berangkat berbeda atau berangkat bareng sama rumusnya. Hanya menghitung jaraknya harus pada jam yang sama. Begitu. Nah, cara mencari jarak di sini, ya kembali ke sini. V kali T. V-nya siapa di sini yang berangkat? Mobil A, maka V yang A. Kali waktu A. Waktu A berapa? Ya 10 menit. Jangan lupa, satuannya harus jam. Karena kecepatannya kilometer per jam. Maka waktu juga harus pakai jam. Kalau 10 menit, maka menit jadikan jam. Otomatis 10 per 60, seperenam jam. Sehingga di sini kecepatan Dodi 18 kali seperenam. Begitu. Gitu ya. Sehingga nanti tahu ini jaraknya ketemu, maka selisihnya ini dikurangi ini, inilah jarak yang dipakai, nempel ke sini. Baru T-nya ketemu per V1 plus V2. Kalau ada soal, mungkin akan lebih jelas. 32. Nah, ini gampang. Kalau ini sampai salah, kebacut, bro. Oke. Jadi, kalau kita tidak bisa membayangkan kalimat, maka bayangkan. Kalau kita tidak bisa mengartikan maksud dari soal itu, maka bayangkan itu sebuah kejadian sehari-hari. Maksud salah ini, bro. Nah, kan gitu ya. Tumbas 4 buku, gratis 1 pensil. Berarti 10 buku, berarti kan 4 artinya tambahannya dapat bonus 2 pensil. Kan begitu. 25 pensil, tambahan bonus buku berapa? Kalau 12 pensil, 1 buku. Kalau 24 pensil, 2 buku. Berarti ini tambahnya 2 buku. Artinya dapat 10 buku, tambah 2 buku. 12 buku. Jret. Dapat 25 pensil, tambah 2 pensil, 27. Loh, gampang. Nih, ono sing salah. Berarti dia tidak membayangkan kalau itu kejadian sehari-hari Anda beli buku dan pensil. Begitu. Nomor 33. Nah, ini juga pakai logika. Kalau jenengan tidak pernah tahu cara yang saya sampaikan, mungkin akan berpikir rumit. Dan pembahasan mungkin kalau beli buku dengan soal kayak begini, mungkin pembahasannya akan menggunakan rumus. Akan menggunakan rumus. Ada triknya, tapi trik itu bisa dikerjakan juga dengan pakai logika. Kalau saya ajari trik, kalau ini 25, maka triknya 25 kalikan 100 dibagi 100 ditambah 25. Ini tergantung soal, 100 itu 100%. Ketemu. Selesai. Ya. 2.500 dibagi 125. 25 coret, 5. 25 coret, 1 ya. 25 coret, 5. 100 bagi 5, 20. Jret. Tapi enggak ini. Kalau saya memaksa ini, jenengan tidak bisa nerima nalarnya. Saya ajak untuk bernalar. Kejadian sehari-hari kalau ini Anda alami, bagaimana memaknai ini? Tolong manfaatkan ya ilmu ini, biar berkah ya. Kalau ada yang nggak bisa cepat, ulang-ulang soal dari saya. Gak gampang menemukan ini, butuh pemikiran ya, butuh analisa, supaya mempermudah untuk saya menyampaikan. Ini saya masih ingat sekali cara seperti ini, meskipun saya belum mencoba soal tahun lalu ini. Soal yang sering keluar akan saya ulang. Percuma saya membuat soal baru-baru banyak, tapi soal lama yang justru sudah terbukti soalnya sering keluar semua. Tetap nanti banyak soal yang baru untuk saya input di website CPT ya. Oke, ini bagaimana maksudnya? Saya anggap gaji panjenengan 100.000. Kenapa saya pilih angka 100.000? Bulat, enak. Enak. Kalau naik 25% kan berarti bayarannya 125.000. Kan begitu. Oke. Saya anggap jamnya 10 jam. Berarti gajinya 1 juta. Oke. Sampai sini. Kemudian, kalau saya ingin bayaran saya 1 juta, kalau ingin saya tetap bayaran 1 juta, maka saya 100.000 harus 125 karena naik 25% kan
125.000 kali berapa jam supaya tetap 1 juta. Hanya ini konsepnya. Hanya ini konsepnya. Berarti kali berapa? 8. Selesai. Berapa persen jam kerja dikurangi? Dari 10 ke 8 ya jelas 20%, bro. Betul kan? 10 dianggap 100, 8 dianggap 80. Kan 20%. Paham ya maksud saya? Mudah-mudahan paham. Saya tidak maksa dengan trik ini. Apakah trik ini pasti benar, Pak? Ketika presentasi ini berubah, insya Allah pasti benar. Ya, mau pakai ini silahkan. Kalau pakai ini, panjenengan tidak akan pernah lupa, sulit lupa. Tapi kalau pakai ini, mungkin menarik ingatannya agak lupa kalau tidak diulang-ulang. Karena trik ini identik dengan hafalan, hafalan rumus. Gitu ya. Oke. Jadi memisalkan angka 100.000 tergantung prosentasenya ya, supaya enak. Supaya enak. Oke, cukup. Betul. Tepat sekali pertanyaannya Mas Bagus. Kalau 30% berarti pembaginya plus 30. Ya, lanjut. 34. X, Y, Z. Ini. Maka nilai terkecil dari ini. Apa dimaksudnya? X plus Y plus Z. Oke. Berapa ini kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Sorry, sorry. Bentar. Soal kayak nomor tadi, yang perbandingan tadi, itu sebetulnya simple juga ya. Simple juga. Karena kita bisa gunakan cara cepat juga atas dasar eh, menganggap bahwa nilai yang terkecil itu nilai 1. Bisa juga ya. Sebentar, kok hilang. Jadi sebetulnya perbandingan ini itu kan perbandingannya 3 kalinya, 4 kalinya, 7 kalinya. Nah, petunjuknya ada di sini sebetulnya. Bilangan bulat positif itu kan berarti mulai dari angka 1. Ya, 1. Jadi kalau kita buat nilai terkecil dari penjumlahan ini, berarti uh, kita bisa gunakan, kalau ada ganjil, berarti ini adalah KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 7 itu berapa? Itu cara cepatnya. Jadi nilai terkecil dari penjumlahan mereka adalah KPK-nya. KPK-nya. Karena ini 3X itu artinya 3 kali X, 4Y artinya 4 kali Y, 7Z artinya 7 kali Z. Jadi sifatnya hanya perbandingan ini. Sifatnya hanya perbandingan. Jadi 3X, 4Y, 4Z, maka X, Y, Z itu semuanya harus dikalikan dan faktor pengalinya 3. 3 kali 4 kali 7. Maka ini hasilnya adalah ini 28, 28 kali 3, 84, 84. Maka jawabannya 84. Begitu. Atau logikanya begini. X, Y, Z itu totalnya kalau nanti supaya sama, maka nilainya harus 84. Ini harus 84, ini harus 84, ini harus 84. Maksudnya begitu. Jadi total di jumlah 84. Oke. Jadi kalau ada soal yang model kayak begini, mencari nilai terkecil penjumlahannya, di mana X itu tidak tahu, tapi ada syarat bahwa 3X sama dengan 4Y sama dengan 7Z,
maka kata sama dengan itu identik dengan faktor persekutuan terbesar. Ya. Jadi 3, 4, dan 7 itu faktornya berapa? Yang kira-kira, faktor persekutuan terkecil ya, kelipatan terkecilnya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi ketemunya nilainya adalah 84. Kalau dikalikan semua ya, penyamaan jawaban. Penyamaan penyebut 3, 4, dan 7 itu ketemunya 84. Oke. Nomor 35. Nah, kalau ini gampang. Cara cepatnya bagaimana, Pak? Ada dua cara yang lebih besar daripada 2/3 ya. Bisa dikalikan silang, bisa dikalikan silang, bisa dengan cara lain. Ngalikan silang itu adalah cara cepat, ya. Tetapi lebih cepat lagi ketika yang dikalikan silang itu kita pilih, tidak semua. 29/44 dikalikan silang, besar mana? 29 kali 3 di sini, 41 kali ini di sini. Nanti besar mana? Kita mencari yang lebih besar. Ya, kira-kira angkanya yang mana yang lebih besar? Apakah ada? Kayaknya semuanya lebih kecil ya nilainya. Enggak, enggak ya. Harus dicoba berarti satu-satu. Harus dicoba. Kalau ingin nyobanya enggak satu-satu, ya main feeling dulu. Main feeling ini enggak mungkin. Karena, eh, ini enggak mungkin karena ini sama ya. 21/31 ya. Coba, kalau dikalikan, enggak bisa ya. Coba saya ingin cara cepat yang lebih cepat lagi. Sebetulnya untuk membandingkan dengan cara perkalian itu sudah cepat. Cuman saya ingin berpikir spontan ini. Memilih di antara 5 opsi yang tidak perlu harus dikalikan silang semua, itu maksud saya. Nah, baik. Ini dengan ini kan jelas lebih besar ini, maka ini nggak mungkin dikalikan. Itu maksud saya begitu ya. Maksud saya begitu. Karena mencari yang lebih besar daripada ini. Artinya kalau ini salah, ya ini pasti salah gitu. Maksud saya begitu. Logika-logika itu. Tapi kalau panjenengan belum sampai ke taraf itu, ya udah kalikan silang aja. Cara mencobanya, cara cerdiknya, saya terbiasa menyarankan ini dulu, baru ini, terus ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang sering opsi di situ. Kalau nanti dilala kok kuncinya E ya apes. Kuncinya E ya apes pada nomor itu, kuncinya tidak di B, C, D. Begitu ya. Kalau yang lebih besar satu aja ya, kalau sudah kena ya sudah kan begitu. Nah karena B ini pasti lebih kecil dari ini, ya nggak, jangan dicoba yang B, langsung ke D. Maksud saya begitu. Berarti langsung nyoba D. 25, 39. Ini 75. Nah, ini jelas kurang dari. Salah kan? Nah, nggak usah dipengno serius. 30 kali ini kan sudah, 39 kali 2 ya. 8, 7. Ya, betul ya. Kurang dari ya. Kurang dari. Kemudian kalau yang C, 49/75. 2/3. Ini kali ini 7, 12, 14. Ini kali ini 150. Salah juga. Salah juga. Baru ke A, terus ke ini. 29/44, ini 23. Ini kali ini 29 kali 23 tadi 7, ini 6, 8. Eh, ini 49 kali 2 berarti 8, ini 9. Salah juga. Terus E. E. E-nya 21/31, 2/3. Ini 63, ini 62. Nah, ternyata ini ya. Berarti dugaan tadi saya di awal itu benar ya. Dugaan saya tadi di awal itu benar. Maksudnya bagaimana? Antara B dan D, E itu kan udah pasti
besar 31. Karena penyebut semakin besar, itu nilainya akan semakin kecil. Jadi B pasti lebih kecil daripada E. Pasti. Maka B tidak perlu dicoba. Langsung mencoba E. Begitu. Maksud saya begitu. Jika E sudah terbukti ini, ya sudah selesai langsung jawaban E, sehingga yang lain tidak perlu dicoba. Ini yang maunya trik itu saya sampaikan ya. Artinya menawarkan sebuah opsi untuk memilih mana yang didahulukan dalam mencoba itu sebagian dari kecerdasan kita dalam mempercepat waktu. Tahu ya maksud saya? Jadi si pembuat soal kalau membuat opsi nomor 35 ini ada angka kembar, kemungkinan jawaban itu ada di angka kembar. Kalau nggak B ya E. Logikanya ini 32, yang ini 31. Maka pasti besar yang E karena penyebutnya lebih kecil, pembilangnya sama. Sementara di sini yang disuruh menjadi lebih besar, maka pasti di antara dua itu ada yang lebih kecil. Pasti yang lebih besar bisa jadi ini, atau tidak B dan tidak E tapi yang lain. Nah, begitu ya maksud saya. Jadi nalar-nalar dalam ya perkalian silang itu juga sudah cepat sih untuk mencari. Jadi walaupun tidak sejeli yang saya sampaikan tadi, mencoba hanya satu opsi saja sudah ketemu, ya nggak apa-apa dicoba semua. Paling banter hanya 1 menit kan, nyoba begini karena tinggal ngalikan silang aja. Ngalikan silang kan nggak harus persis ya angkanya. Maksud saya itu bisa dikalikan satu tok. Misal ini 49 kali 3 kan ini. Tetapi ini masa pakai dikalikan. Kalau sudah bisa bayangin 75 kali 2 itu maksud saya. Jadi tidak harus dikalikan semua kanan dan kirinya. Oke, itu cukup dari saya. Ada yang ditanyakan? Mungkin nomor lain yang saya ulang 1 kali boleh. Kalau tidak ada, karena ada rekaman sih sebetulnya nggak perlu diulang. Enaknya di situ Zoom itu. Jadi kalau disikapi bijak, justru Zoom itu lebih efektif daripada tatap muka. Tapi saya mendapatkan tatap muka yang jauh lebih efektif juga ketika tatap mukanya saya mengajar menggunakan slide tapi pakai masuk ke Zoom. Jadi tetap ada rekaman tapi tetap tatap muka itu. Jadi ke depan insya Allah kalau sudah ada pengumuman pendaftaran kita akan buka kelas tatap muka ya dengan kelas yang terbatas. Jadi nanti paling banter satu peserta 1 minggu hanya 1 kali dapatnya. Begitu. Oke, tapi tetap bisa ikut Zoom sering nanti. Jadi asal mau mengerjakan aja dan mengulang-ulang sama aja menurut saya. Oke, saja dari saya. Terima kasih ya keaktifannya mengerjakan itu yang utama dan ternyata di sini 90% lebih berkenan mengerjakan. Itu yang saya senang sekali karena mencoba langsung mengerjakan. Jadi pesan saya begitu, teman-teman buat semuanya, yuk segera belajar yang luar biasa dengan mengulang-ulang soal dari saya saja. Dari saya saja, nggak usah lari kemana-mana. Terutama TIU dan TKP dari saya saja. Nggak usah bingung cari soal lain lagi. Untuk TWK-nya aja, kembangkan sendiri dengan membaca bacaan. Oke, saya akhiri ya. Cukup? Jam 7 ternyata. Enaknya begini kalau mulai sore itu. Ada latihan soal, pembahasan belum jam 7 sudah dapat banyak. Enaknya begini. Makanya saya ralat jam 18 mulai itu nanggung. Karena 18 mulai ya pasti Zoom-nya tetap mulai setengah 7 lebih. Maghribannya jam 18 lebih dikit. Oke, oke itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, sangat mencerahkan. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, oke, sama-sama semuanya. Oke, yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Silakan Makasih. terima kasih. Oke.